Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Fisika Semapa. Kita tetap masih membahas soal dan solusi ujian sekolah part yang keempat. Kali ini kita akan bahas suhu dan kalor, gelombang mekanik, gelombang berjalan, dan gelombang stasioner. Apa saja? Yuk kita simak selanjutnya. Soal nomor 13 tentang suhu dan kalor. Dua batang logam A dan B dengan luas penampang sama. Panjang A 2 kali panjangnya B. Masing-masing mempunyai koefisien konduksi 2K dan K. Berarti ini miliknya si A, sedangkan ini miliknya si B. Keduanya dihubungkan menjadi satu dan pada ujung-ujung yang bebas dikenakan suhu seperti gambar. Suhu sambungan logam A dan B adalah ada A luasnya 2 kalinya B panjangnya ya. Panjang A 2 kali panjang B. Suhu di ujung A 210, yang di ujung B 30 derajat Celcius. Ketika disambung ini suhunya berapa? Karena ini ada rambatan kalor, nah Q yang merambat tiap detik ini akan sama dengan Q yang merambat dari sini. Nah, berarti Q per T akan sama dengan Q per T. Nah, ini di A akan sama dengan yang di B. Kita ingat bahwa waktu pembahasan yaitu tentang perpindahan kalor, ini termasuk perpindahan secara konduksi. Nanti kita bisa lihat di video yang sudah diupload sebelumnya, nanti di deskripsi akan saya kasih linknya, bahwa Q untuk yaitu perpindahan kalor secara konduksi, yaitu kita pakai rumus K A delta T per L. Nah, ini juga sama K A delta T per L. K kita tahu K untuk A. Ini tadi yaitu 2K. Luasnya sama ya, luas penampangnya sama. Berarti A luasnya si A, luasnya si B sama, bisa dicoret. Perubahan suhunya dari 210 sampai X. Ini kita tidak tahu. Berarti saya tulis 210 min X. Yang sini K untuk yang B tadi ini yaitu K nilainya. Perubahan suhunya awalnya 30 menjadi X kita tidak tahu. Karena lebih besar X berarti X min 30 per. Nah, panjang untuk A adalah 2 kali panjang B. Berarti 2L nya si B. Dan ini L si B. Ini bisa dicoret ya. Coret, 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 coret. 2 dan 2 juga bisa dicoret. Tinggal 210 min X sama dengan X min 30. Nah, kita pindah ruas. Jadi saya tuliskan di sini ya, terus di sini ya, pindah ruas. Jadi 210 plus 30 sama dengan 2X, pindah ruas. Ini 240 sama dengan 2X. Berarti X sama dengan 240 per 2, yaitu 120 derajat Celcius. Jawabannya adalah B. Kita lanjut bahas yang nomor 14 tentang gelombang mekanik. Dari besaran-besaran berikut ada yang pertama gaya tegang tali, berarti ada F. Massa persatuan panjang berarti ada M per L. Luas penampang tali itu A. Warna tali. Besaran-besaran yang menyatakan faktor yang mempengaruhi cepat rambat gelombang pada tali adalah, kita ingat materi tentang gelombang mekanik, bisa dilihat pada link nanti di deskripsi, sudah saya kasih nanti, bahwa
cepat rambat gelombang itu dipengaruhi oleh, kita tahu rumusnya. Rumusnya yaitu akar F L per M. Nah, di sini kita ada 1 dan 2. Jawabannya adalah yang E, 1 dan 2 ini. Kita lanjut yang nomor 15 tentang gelombang berjalan. 2 buah gabus berjarak 2 meter berada mengapung di bukit dan lembah gelombang laut yang berdekatan. Butuh waktu 1 sekon untuk kedua gabus berubah posisi dari bukit ke lembah gelombang. Panjang gelombang dan kecepatan rambat gelombang laut adalah, nah, kita gambar dulu. Ada gelombang air laut. Ada 2 gabus yang berjarak 2 meter. Nah, ada 2 gabus ya. Ini gabus yang pertama mengapung di bukit. Yang pertama. Terus yang kedua berada di lembah. Ini yang kedua. Di mana jaraknya ini adalah 2 meter. Nah, sampai sini. Butuh waktu yaitu 1 sekon dari dia untuk bergerak dari bukit ke lembah. Yang ditanya adalah panjang gelombangnya. Kita lihat dari 1 ke 2 ini kan ternyata setengah lambda. Setengah lambda berarti lambdanya adalah 2 kalinya sini. Ini adalah setengah lambda. Jadi ini yang ditanya, sudah diketahui bahwa setengah lambda itu adalah 2M. Berarti lambda sama dengan 4 meter. Ketemu untuk panjang gelombangnya. Terus berikutnya, untuk cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu V, yaitu lambda kali F atau lambda per T. Nah, kita sudah ada lambda nih. Ini dari sini. Sekarang T adalah periode. Dari mana ini? T periode. Oke, lihat. Yang namanya periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh 1 gelombang. Lihat, dari 1 ke 2 ini adalah setengah gelombang. Waktunya 1 detik. Berarti kalau kita mau dari 1 untuk menempuh 1 gelombang, berarti dari sini sampai sini. Nah, ini berarti periodenya adalah 2 sekon. Kita masukkan angkanya. Kenapa 2? Karena ini kalau setengah gelombang itu 1. Kalau 1 gelombang berarti kan 2. Kita masukkan ya, 4 per 2 sama dengan 2. Karena ini adalah kecepatan berarti meter per sekon. Jawabannya adalah 4 dan 2. Kita lihat jawabannya yang A. Nah, materi bisa dilihat pada link di bawah tentang gelombang berjalan. Soal yang berikutnya yaitu tentang gelombang stasioner nomor 16. Suatu gelombang stasioner mempunyai persamaan Y sama dengan 0,2 cos 5 pi X sin 10 pi T. Kalau ada posisi seperti ini, ada X berarti depannya X ada K ya. Ini KX, yang ini depannya T berarti ada omega. Pasti. Jadi pasangannya T itu omega, pasangannya X itu K. Y dan X dalam meter dan T dalam waktu. Jarak antara perut dan simpul yang berurutan pada gelombang ini adalah oke. Kalau gelombang berjalan nanti gelombang stasioner kita bisa lihat di video. Kita akan gambar dulu gelombang stasionernya. Karena yang ditanya adalah perut dan simpul. Ini ada perut. Nah, saya ganti warna dulu. Ini ada simpul, ini ada perut. Berarti yang ditanya jarak ini. Nah, lihat. Dari titik ini sampai sini. Ini adalah lambda, panjang gelombang, 1 panjang gelombang. Berarti yang ditanya ini X di sini adalah seperempatnya ya.
seperempat panjang gelombang. Berarti yang ditanya perut dan simbol ini adalah seperempatnya lambda. Ini berapa? Maka kita cari dulu lambdanya. Dari mana? Nanti kita bisa lihat di video tentang ini, yaitu gelombang berjalan, bahwa di sana ada rumus kecup 2pi berlama-lama. Nah, K sama dengan 2pi per lambda. Kecup 2pi per berlama-lama. Berarti K sama dengan 2pi per lambda. Maka lambda sama dengan 2pi per K. Sama dengan 2pi. Mana K-nya? Kita lihat di sini. K adalah yang sepasang dengan X. Berarti 5pi-nya ini adalah K. Kita tulis. Nah, berarti lambdanya adalah 2/5 meter. Padahal yang ditanya adalah seperempat lambda. Berarti seperempat lambda sama dengan seperempat dikalikan 2/5. Nah, ini ada 2 berarti 1/10 meter alias 0,1 meter ya. 0,1 meter. Oke. Jadi jawabannya adalah yang A. Untuk lebih paham lagi dengan materinya, bisa dilihat link yang akan saya masukkan dalam deskripsi. Semoga bermanfaat. Untuk part yang berikutnya, silahkan ikuti video selanjutnya. Terima kasih.